Kembali kita baca garis tangan. Jangan masukkan di hati, simak sebagai hiburan. Karena hidup banyak faktor yang berpengaruh seperti kelahiran dan pergaulan, dan juga keyakinan yang ditanamkan dari kecil. Kita lihat hari ini yaitu garis kepala yang ganda. Terkadang kita menemukan satu garis kehidupan, garis kepala, garis hati yang ganda atau ada dua. Ini garis kehidupan, garis kepala, garis hati. Jika menemui garis kepala seperti ini, ada di atasnya juga ada sedikit, atau juga bisa di bawahnya sama, mau di atasnya atau di bawahnya, atau sebelah sini atau sebelah sininya, itu maknanya dalam palmistry sama. Jadi jika di ujung garis kepala ada tambahan garis pendek, baik di bawahnya maupun di atasnya, itu dikatakan kurang optimis, kadang lebih sering pesimis, dan lebih sering bimbang, ragu, pendirian, mudah berubah, baik di atasnya maupun di bawahnya. Jadi disarankan di sini untuk fokus dan lebih percaya diri, dan pendirian dikuatkan. Jangan sampai bimbang menentukan sesuatu pilihan maupun dalam hal dalam bidang apapun. Bagaimana jika garis gandanya itu lebih dari satu seperti ini? Jadi di ujung garis kepala itu ada seperti garis-garis ganda seperti ini yang pendek-pendek. Mereka kecenderungan sangat teliti atau kelewat teliti, penuh rasa khawatir dan sering murung. Jadi lebih sulit untuk beradaptasi. Untuk mengatasinya, hilangkan semua perasaan itu, maka hilang juga garis-garis ini. Kuncinya adalah penyadaran dan sadari itulah kelemahan dan bisa diatasi, karena bisa berubah. Terkadang kita juga menemukan garis kepala ganda ada garis kepala yang panjang, ada garis kepala yang pendek seperti ini. Dalam hal ini, garis ini sebagai garis pembantu yang berfungsi sebagai garis pembantu meraih cita-cita dalam kehidupan. Walaupun mungkin dia terlalu perhitungan, terlalu suka memilih, dan sedikit kurang toleransi, namun garis ini dapat membantu untuk mencapai keinginannya dia. Nah, namun jika garis pendeknya ada di bawahnya, tadi di atasnya, ini menjadi garis beban. Sama seperti tadi, yaitu terlalu perhitungan, suka memilih, tetapi ini menjadi beban, jadi tidak membantu dalam mencapai cita-cita. Lalu bagaimana jika ada di atas dan di bawahnya garis ganda yang bertingkat-tingkat di pangkal garis kepala? Kini kehidupan penuh lika-liku, banyak rintangan dan penuh perjuangan untuk meraih sukses. Garis ini dikatakan dalam palmistry dituntut untuk kreatif dalam segala hal. Kekreatifan ini nanti akan membawa ke jalan keberuntungan. Kalau hanya menunggu diam, pasif, maka akan penuh sangat perjuangan, rintangannya terlalu lama. Semua bisa berubah seiring kreativitas dan berusaha. Bagaimana jika memiliki garis kepala dua yang sama seperti ini? Tebalnya sama, panjangnya sama. Jadi mempunyai dua watak yang berbeda dalam satu orang ini. Untuk wanita, ini wanita karir yang berhasil, tetapi dia akan tertinggal atau kurang bisa perhatian dalam rumah tangga, tapi dalam karier dia bisa berhasil. Untuk umum pemilik garis seperti ini, dia biasanya penurut tapi peka, berani tetapi tenang. Ini bisa positif, artinya lebih banyak positif. Punya dua watak yang berbeda. Jadi dia bisa terkadang antagonis, mungkin bisa menjadi terkadang baik. Tergantung situasi dan kondisi. Pikirannya bisa jadi sangat kuat,
mempunyai dua garis pikiran. Jadi bisa dia sangat imajiner. Bagaimana jika memiliki garis kepala yang melengkung seperti ini? Ini biasanya jadi melengkung ke bawah. Ini biasanya kreatif, setia, pandangannya jauh. Suka melakukan suatu hal yang nyata, tidak mau muluk-muluk. Ada juga garis kepala yang melengkung seperti ini, sampai ke bukit bulan. Ini dia punya imajinasi tinggi, penghayal, sensitif, dan juga punya ide yang banyak, bisa sukses dan lebih cocok bekerja di dalam ruangan daripada di luar ruangan. Dia suka berpikir dan imajinatif, menghayal. Pengarang cocok dia, jadi guru cocok, bekerja di kantor cocok. Bagaimana jika garis kepala seperti ini? Ini garis kehidupan. Jadi garis kepala melengkung sampai memotong garis kehidupan dan mencapai bukit Venus. Ini agak sini. Ini bukit Venus. Ini bisa jadi cenderung pesimis, bimbang, ragu-ragu, sensitif, mudah tersinggung. Penghayal tapi tidak realistis, artinya penghayal kurang real. Nah, saraf ini mudah terganggu. Jika memiliki garis kepala melengkung sampai ke bukit Venus. Garis kepala yang pendek setengah. Garis pendeknya lurus apa melengkung. Kita lihat garis pendek datar, artinya lurus, tidak sampai ke ujung tangan. Ini agak ragu, bimbang, kurang tekad dan gegabah, mungkin juga ceroboh, tetapi dia mungkin bisa juga cepat emosi, cepat reda, tetapi dia simpel, tidak berpendendam. Jika yang tadi adalah lurus dan datar, tapi jika memiliki garis kepala garis lurus tetapi tidak mendatar, dia lurusnya menurun, jadi tidak melengkung. Ini khusus pikirannya logis, cerdas, pandai, perencana yang baik, praktisi atau tetapi dia materialistis. Nah, di sini dia juga perencana yang baik, pemikir yang baik, punya ide yang baik. Ini harus bagaimana pendekorasi cocok, cerdas termasuk. Yang pendek ini juga cerdas tapi emosi. Yang ini juga lebih cerdas, pandai, tapi punya perencana, lebih sabaran daripada yang pendek. Jika sampai ini bercabang 3, ini bercabang, itu bisa pandai, banyak akal, imajinatif, pandai berbisnis. Itu Trisula dikategorikan bagus. Jadi di sana dia banyak akal dalam dunia segala hal, bisa dalam bisnis, asmara, atau pekerjaan, dalam hal apapun dia memiliki banyak kreativitas. Garis kepala lurus dan datar. Yang tadi lurus tapi tidak datar, miring. Bukan simian, bukan Simon, bukan garis lurus. Ini garis kepala. Kalau garis lurus yang satu beda di video yang lain. Jadi jika memiliki garis kepala lurus datar membelah telapak tangan seperti ini, biasanya cemburuan, kemauannya keras, keinginannya kuat, agresif, terkadang konsentrasi kacau, terkadang juga emosi karena terlalu kepikiran, dan juga bisa dalam mengejar suatu keinginan dia sangat kuat, pantang menyerah. Jadi semua ada baik dan ada buruknya. Nanti pengaruh garis yang baik-baik yang lain itu mengurangi pengaruh buruk di garis yang lainnya.
Umpamanya di garis kehidupannya ini bagus, kuat, jelas, jika nanti pengaruh garis buruk di kepala itu bisa hilang. Jika garis asmaranya bagus, tidak putus, tidak rusak, pengaruh di garis perkawinan bisa berkurang. Jika garis hatinya, garis perkawinannya juga rusak, itu menguatkan efek buruknya. Jadi seperti itu saja. Jika garis kehidupannya putus tetapi garis yang lainnya bagus, berarti efek dari yang traumatis yang dia alami tidak begitu berpengaruh di waktu kedepannya. Tangan kanan biasanya cenderung dibaca untuk masa depan, tangan kiri masa lalu. Tapi lihat umur, jika umur sudah 40 tahun cenderung terjadi berjalan ke depan. Jika umur masih kecil cenderung masa depan, dan jika umur sudah 50 tahun berarti cenderungan masa lalu. Untuk melihat umur, kejadian-kejadian bisa melihat di usia di garis-garis. Bawahnya dari sini umur kecil sampai tua, kecil sampai tua, kecil sampai tua. Jika di tengah-tengah itu berarti pertengahan umur. Garis rusak di tengah-tengah itu kejadian di pertengahan umur. Sama kita hitung saja seperti itu. Jika terjadi di sini itu mungkin umur 25 atau 30. Telah terjadi sesuatu jika ada garis-garis rusak di posisi tersebut. Umpamanya di sini ada lubang garis kehidupan. Kita prediksi umur di sini umpamanya 25, 30 tahun, kemungkinan ada suatu traumatis terjadi. Jika di sini mungkin 50 tahun, di tengah-tengah kita bagi saja. Sama dengan garis nasib. Sini pertengahan umur atau umur 35 biasanya garis nasib, garis kepalanya berada di sini umur 35. Kejadian-kejadian yang terjadi di rekaman-rekaman yang terjadi ada di umur-umur berapa sesuai dengan posisi garis rintangan yang terjadi. Pokoknya garis ini putus di sini di ujung garis kepala. Di masa depannya nanti waspadai pusing, pikun atau yang lainnya yang berpengaruh ke bagian pikiran.